Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alta Rizky Salsabila dari 10 Kuliner. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang jaringan komputer dan internet. Berikut adalah peta konsep dari jaringan komputer dan internet bagian 3, yaitu konfigurasi jaringan, konfigurasi Bluetooth, hotspot, LAN, dan access point atau wireless router. Yang pertama adalah jaringan komputer dan internet. Seperti yang sudah saya bahas di video samping, jaringan komputer dan internet adalah yang digunakan untuk berkomunikasi antar sesama pengguna, sangat bermanfaat dalam berbagai informasi dan sumber daya. Yang kedua adalah konfigurasi jaringan. Adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan membentuk maupun mempertahankan jaringan data. Konfigurasi ini mencakup beberapa isu yang berhubungan atau berkaitan dengan suatu protokol dari perspektif perangkat lunak dan peralatan, seperti router, switch, serta firewall. Konfigurasi jaringan terdiri atas beberapa contoh yang disebutkan sebagai berikut. Konfigurasi Bluetooth merupakan suatu teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek yang memiliki fungsi untuk mengirimkan suatu data antar perangkat maupun gadget. Jika tidak ada kabel, Bluetooth dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghubungkan suatu perangkat. Konfigurasi hotspot. Cara mengaktifkan hotspot di ponsel untuk menghubungkan perangkat lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih menu hotspot portable di menu pengaturan ponsel. Kedua, atur hotspot portable. Ketiga, hotspot digunakan untuk mengatur SSID ponsel dipindai dengan cam scanner. Langkah selanjutnya, pilih keamanan yang akan digunakan seperti WPA atau PSK. Bagian terakhir adalah dapat diisi dengan sandi sesuai dengan password yang akan digunakan untuk koneksi hotspot. Yang ketiga adalah konfigurasi LAN. Adalah proses menyesuaikan atau mengatur komponen jaringan lokal seperti komputer, router, switch, dan perangkat lainnya agar dapat berkomunikasi satu sama lain secara efisien dalam lingkup jaringan lokal yang sama. Langkah-langkah yang digunakan untuk konfigurasi jaringan LAN pada Windows dijabarkan sebagai berikut. Bagian A, klik kanan pada ikon jaringan yang terletak di taskbar bawah, kemudian pilih menu Open Network dan Sharing Center. Bagian B, setelah itu akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut ini, kemudian klik kanan dan pilih Properties. Bagian C, geser atau scroll ke bawah, carilah tulisan Internet Protocol version 4, TCP atau IPv4, kemudian klik 2 kali. Bagian D, setelah itu lakukan setting IP address terlebih dahulu pada komputer A, misalnya IP pada komputer adalah 192.168.1.2 dan preferred DNS server adalah 192.168.1.1. Bagian E, kemudian langkah selanjutnya lakukan penyetingan IP address pada komputer B ke komputer A. Misalnya IP address pada komputer B adalah 192.168.1.1, lalu default gateway adalah 192.168.1.2 dan private DNS server adalah 192.168.1.1. Dan yang keempat adalah konfigurasi access point atau wireless router. Adalah perangkat jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, handphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan lokal atau internet tanpa menggunakan kabel. Access point biasanya digunakan dalam jaringan lokal untuk memperluas cakupan sinyal Wi-Fi. Sedangkan wireless adalah jenis khusus dari access point yang juga memiliki fungsi router yang mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara atau langkah-langkah melakukan konfigurasi access point TP-Link. Langkah pertama adalah menyiapkan kabel LAN pada access point power, dan koneksikan kabel LAN ke komputer. Melakukan setting access point dengan membuka browser, contohnya Firefox. Kemudian ketikkan IP address access point, contohnya seperti 192.168.0.254 pada address bar. Setelah itu masukkan username atau password access point yang dapat dilihat pada bagian bawah access point, kemudian tekan enter.
Apabila sudah masuk ke halaman access point, atur semua pengaturan dan fungsi access point. Selanjutnya klik next. Memilih mode access point, kemudian tekan tombol next. Ubah SSID dan password sesuai dengan keinginan pengguna. Pada bagian network setting, tidak perlu ada lagi yang diubah, kemudian menuju ke langkah selanjutnya. Muncul halaman pemberitahuan, baca dan pastikan halaman pemberitahuan tersebut setelah dipastikan semua benar. Kemudian lakukan reboot. Tunggu proses reboot sampai selesai. Melakukan pengecekan di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah buat. Apabila SSID yang dibuat sudah muncul T-nya, seluruh proses berhasil dilakukan dan dapat digunakan. Sekian dari lanjutan materi ketiga jaringan komputer dan internet. Jika ada pengertian atau penjelasan yang salah saya tuturkan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.